Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram wal karam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa istiqomah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pahala-pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal bagi kita untuk menuju darul akhirah yang kekal abadi. Kita mohon kepada Allah pada bulan puasa ini mudah-mudahan kita dijadikan semua orang-orang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan puasa ini sesungguhnya Allah ingin mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba yang sabar, yang luar biasa sekali sabarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, di sini ada hadis di mana bunyinya al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Sesungguhnya surga itu mustaqatun li arba'ati nafarin, kangen terhadap 4 orang, 4 golongan orang. Kita sebagai manusia sebenarnya kita yang sangat ingin itu ya, sangat ingin masuk surga. Malah kebalikannya, surga ini kangen sama 4 golongan orang. Siapa saja mereka itu? Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran. Golongan yang dikangeni sama surga, yaitu golongan orang-orang pertamanya talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada kosakata qara'a yaqra'u, itu artinya membaca. Juga tala yatlu juga artinya membaca. Kemudian yang menjadi istilah yang diambil sama kita ketika MTQ musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatul Quran. Karena ternyata walaupun artinya sama, memiliki arti yang berbeda. Qara'a itu hanya sekedar membaca. Qiraatul Quran berarti sekedar membaca, ya kayak kita inilah. Ada urusan Quran. Tadi kalau tilawatul Quran, dia membaca Al-Quran juga sekaligus berusaha ingin mengetahui apa kandungannya. Dibaca dengan benar-benar sesuai tajwidnya. Sehingga yang membacanya mendapatkan ketenangan, juga yang mendengarkannya juga mendapatkan ketenangan juga. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran, apa yang harus dilakukan ketika kita mendengarkan orang baca Quran? Dalam Al-Qur'annya fa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika ada orang baca Quran maka dengarkan, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau kita di rumah lagi nonton sinetron, tiba-tiba anak kita baca Quran, maka segera matikan TV-nya, jangan malah gedekan suaranya. Karena perintahnya adalah
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka di sini yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang dikangeni sama surga adalah orang-orang yang senang membaca Al-Quran, ketimbang melihat HP ataupun melihat baca Quran. Kemudian yang golongan yang kedua adalah hafizul lisan, golongan orang-orang yang menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya daripada ngomongin orang, menjaga lidahnya daripada berkata-kata yang tidak benar, menjaga lidahnya dari mencaci maki orang lain, menjaga lidahnya daripada menyakiti orang lain. Karena lidah ini luar biasa, sampai pengaruh lidah, pengaruh mulut itu luar biasa. Ada pepatah kita itu, mulutmu harimau. Tapi dalam bahasa Arab ada lagi istilahnya, al-lisanu tanfudhu ma la tanfudhul ibar. Lidah itu bisa menembus apa yang tidak bisa tembus oleh jarum. Berarti saking tajamnya lidah. Dengan lidah orang bisa memberikan pemahaman, dengan lidah juga orang bisa menyakiti orang lain. Maka di sini golongan kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orangnya yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang benar, yang baik. Aw liyasmut, kalau nggak bisa, maka lebih baik diam. Golongan orang yang kedua adalah orang hafizul lisan, yang menjaga lidahnya. Maka alhamdulillah di bulan puasa ini memang Allah sudah tentukan untuk kita semua untuk melatih diri supaya menjadi orang-orang yang dikangeni oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa kita banyakin tadarus, baca Quran, kemudian menjaga lidah kita. Kemudian yang ketiga adalah golongan wa it'amul ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Golongan ketiga orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Ini golongan yang luar biasa. Maka orang yang lagi puasa pasti semuanya lapar. Kalau orang kita di sini ada jadwal biasanya Bu ya, jadwal keliling beri takjil. Sama saja itu orang-orang it'amul ji'an, memberi makan orang lapar, memberikan orang puasa, dan luar biasa pahalanya. Kalau kita puasa sendiri, pahalanya buat kita. Tapi kalau kita pengen pahala orang lain, pahala puasa orang lain buat kita, itu gampang sekali. Kita beri makan dia, memberi makan orang puasa, maka pahala orang puasa tadi Allah kasih ke kita, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man fatara sha'iman falahu ajruhu." Barang siapa memberi makan orang puasa, maka baginya pahala orang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut.
Jadi kayak orang yang azan, muazin itu pahalanya semakin banyak jamaah yang hadir di masjid karena azannya, maka sebanyak itu pula pahala dia di sisi Allah. Itu pahalanya muazin, pahalanya imam kalah sama muazin. Jadi kalau kita pengen pahala puasanya banyak, itu memberi makan orang yang berpuasa, yaitu dengan memberi takjil. Yang terakhir adalah golongan wasaumu Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Komplit sudah. Kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Luar biasa. Ditanamkan dalam puasa kita untuk bersabar. Benar-benar sabar. Menjadi orang muslim, orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya KTP-nya saja yang Islam. Moga-moga semua orang Indonesia yang Islam benar-benar jadi muslim, tunduk dan patuh sama Allah. Disuruh puasa ya puasa, suruh sholat ya sholat. Karena kebanyakan penduduk Indonesia muslim semua. Tapi wallahu a'lam muslimnya bagaimana? Moga-moga Allah memberikan mereka semua hidayah sehingga bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah merupakan salah satu komandan bagi diri kita sendiri. Komandan prajurit kita sendiri. Dan puasa juga luar biasa. Kalau kita pengen mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita saatnya bulan puasa. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW, ketika puasa datang, Allah tutup pintu neraka, semua pintu neraka Allah tutup, pintu surga dibuka, sehingga tidak tersisa satu pintu surga pun yang tertutup. Allah tutup pintu neraka, sehingga tidak satu pun pintu neraka terbuka. Allah ikat setan-setan semuanya. Sehingga kalau kita batal puasanya, sesungguhnya bukan karena setan sudah diikat. Berarti menunjukkan bahwasanya kualitas kita memang kalah sama nafsu kita. Maka untuk mengetahui bagaimana kita bulan puasa, karena setan nggak berani ganggu sudah, Allah sudah ingat semua. Kalau kita jadi malas bulan puasa, nggak ngaji, nggak rajin, berarti itulah kita sebenarnya. Kita disuruh Allah ketika bulan puasa untuk mengendalikan musuh kita, diri kita sendiri atau hawa nafsu. Karena di luar bulan puasa, musuh kita dua, hawa nafsu kita dengan setan. Perangnya lebih berat. Maka bulan puasa, setannya Allah ikat. Kita disuruh untuk melatih hawa nafsu kita. Di tengah-tengah lapar kita tetap puasa, tetap nggak minum, nggak makan, tetap ibadah, jamaahnya rajin, ngajinya terus. Nggak kalah dengan rasa lapar dan lemes kita. Nggak kalah dengan rasa ngantuk kita. Dalam rangka melatih supaya kita, melatih nafsu kita menuju kepada kebaikan. Itulah mengapa untuk mengenal diri kita, kenal ketika bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan kita ini? Kalah dengan hawa nafsu atau enggak? Karena sungguhnya musuh kita tinggal satu-satunya diri kita sendiri. Faman ala hawahu faqad naja. Dalam satu mahfudzat, barang siapa yang bisa mengendalikan, berada posisi di atas hawa nafsunya, faqad naja, maka dia telah selamat. Nah, diharapkan dengan melatih hawa nafsu kita sebulan penuh tadi, ketika setan datang, ya sudah musuh kita itu aja. Karena kita sudah bisa mengendalikan. Jadi di antara hikmahnya, agar melatih kita mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya pahala puasa nggak ada tandingannya. Allah sendiri
yang mencatatnya, malaikat nggak boleh nyatet. Kenapa sampai begitu? Karena si manusia yang muslim yang berpuasa itu dia melakukan semuanya karena Allah. Dia rela mengalahkan hawa nafsunya. Dia tetap puasa, tambah rajin sholat sunnahnya, tadarus Qur'annya, sehari biasanya satu juz, ketika bulan puasa bisa 2 juz atau lebih. Maka Allah sendiri yang akan mencatatnya. Sehingga bahasa kasarnya itu, ayo, sampai ada para malaikat ketika datang bulan Ramadan menyeru, ya bagial khair aqbil, wa ya bagial syar aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, sambutlah dengan semangat bulan Ramadan ini. Orang-orang yang ingin memperbaiki diri, semangat ketika bulan Ramadan. Itu malaikat. Wahai bagi asyar, wahai para pengerja membuat keburukan, aksir, kurangi ketika bulan puasa itu. Kenapa sampai ada begitu? Karena malaikat mengetahui bahwasanya sudah setan-setannya Allah ikat semua. Maka di sini Allah permudah, pahala yang dilipat gandakan. Sehingga akhirnya kalau bulan puasa saja datang orang itu nggak bisa berubah, mau bulan apa lagi? Kasarnya begitu. Kita lanjutkan tentang sabar. Sabar yang pertama sudah dijelaskan tentang sabar kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar terhadap apa-apa yang kita tidak sukai yang datang pada kita. Yang pertama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa musibah, berupa sakit, kita harus sabar. Al-babu tsani, selanjutnya sabar terhadap apa-apa yang tidak kita sukai. Dari yang kedua adalah minal makarihi, dari apa yang disebut ma yakunu min qibalil khalqi, yang datangnya dari sesama makhluk. Kalau yang pertama kemarin sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai yang datangnya dari sesama makhluk. Minal adza fin nafsi, dari makhluk yang ingin melukai diri kita. Wal ardu wal mal, harga diri kita, wal mal, dan harta kita. Wa yahsulu kamalu sabri ala dzalika bi kahfin nafsi an bughdil mu'dhi in kana musliman. Dan sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai dari yang datangnya dari orang, itu akan nampak hasilnya. Kesempurnaan sabar itu akan nampak ketika bikafin nafsi an bughdil mu'dhi in kana musliman. Dengan menahan jiwa kita, menahan diri kita untuk tidak membenci, untuk tidak membenci dan balas menyakiti kalau orang itu orang Islam, apalagi orang di luar Islam. Maksudnya adalah kalau ada tetangga kita yang muslim atau saudara kita, teman kita yang muslim menyakiti kita, kita harus sabar. Sabarnya bagaimana? Dengan tidak membalas kezaliman yang ia lakukan pada kita. Bahkan bukan hanya tidak membalas, tidak membenci, bahkan mendoakan supaya Allah memberikan hidayah dan memaafkannya. Ini akan muncul, itulah sabar yang bagus
Hasilnya akan kelihatan ketika kita menahan diri kita untuk membalas perbuatan orang tersebut. Wa an hubbi syarri lahu. Bahkan kita tidak boleh senang kalau orang yang menyakiti kita mendapatkan keburukan sampai segitunya. Tapi biasanya kan gitu ya, ada orang menyakiti kita, kita nggak bisa balas, terus orang tersebut jatuh, kita senang. Biasanya gitu Pak ya. Sabarnya berarti belum sampai ke situ, tidak sabar namanya. Wa kaful lisani anid du'ai alaihi, dan menjaga lidah kita untuk mendoakan yang buruk-buruk terhadapnya. Dia tertimpa susah saja kita nggak boleh senang, apalagi sampai mendoakan buruk. Lah kadung dia nyakitin kita, dia zalim sama kita, maka termasuk kita orang-orang yang tidak memiliki sabar. Wa tarakul mu'akhidati lahu, dan meninggalkan untuk membalas perbuatannya. Rasan imma hilman wa ihtimalan au afwan wa safhan iktifaan binasratillahi. Oleh karena itu kita memiliki, kalau sudah begitu kita memiliki rasa halim, hilman, lemah lembut. Lemah lembut itu dalam artian bukan lemah, bukan tidak sanggup untuk membalas perbuatan zalim orang, tapi kita menahan. Wa afwan, atau memberikan maaf. Wa safhan, iktifaan binasratillah, cukup memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fil awwali wa raghbatan fi thawabihi. Cukup memohon pertolongan Allah, wa raghbatan fi thawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya kesabaran yang kedua ini adalah sabar yang benar-benar sabar. Kalau sabar yang kategori pertama, yaitu sabar terhadap sesuatu yang kita tidak suka yang datang dari Allah, kemungkinan karena kita makhluk jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sakit apa semuanya datang dari Allah, sudah. Tapi yang kedua inilah yang dikatakan benar-benar sabar. Kalau datangnya sesuatu yang kita tidak sukai dari orang lain, kemudian kita punya kesempatan untuk membalas, tapi justru kita memaafkan, mendoakan yang baik. Pertama karena mengharap pertolongan Allah, yang kedua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sabar yang kedua. Bukan tidak sanggup membalas. Bagaimana ketika Rasulullah diludahin terus sama orang ketika mau berangkat sholat, diludahin dari atas terus. Suatu saat perek, orang yang meludahinya itu perek. Sama akhirnya Rasulullah bingung nih, tumben yang ludahin saya nggak ada. Kalau kita kan luar biasa, kita cari siapa orangnya. Kemudian Rasulullah nanya, mana orang ini? Sakit Rasulullah. Langsung beliau yang orang pertama menjenguknya, ternyata sakit. Itu contoh daripada sabar yang datang
dari orang lain. Sampai sahabat Rasulullah ketika lagi sedih-sedihnya, pamannya meninggal, istrinya meninggal, kemudian pergi ke desa Taif untuk menyebarkan Islam, malah dilempari batu, diusir, sehingga malaikat penjaga gunung itu marah-marah. Ya Muhammad, izinkan saya timpakan gunung ini ke penduduk Taif ini. Malaikat mengajukan ide begitu bukan perintah Allah, tapi inisiatif malaikat sendiri. Kata Rasulullah, enggak, biarkan. Barangkali nanti ada keturunannya, ada yang Islam. Sama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke gunung api yang besar sekali, ketika ketapelnya dilepas, malaikat datang. Ya Ibrahim, saya bisa selamatkan Anda. Nabi Ibrahim balik nanya, darimu apa dari Allah? Kamu menyelamatkan saya, perintah Allah atas atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, saya tolak. Nabi Ibrahim saya tolak, karena bukan dari Allah. Sampai bles masuk api, lalu Allah berfirman, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah adem, dan Nabi Ibrahim selamat, satu helai jenggot pun tidak terbakar. Ini yang dimaksud sabar terhadap sesuatu yang datangnya dari orang lain dan kita tidak suka. Pertama, kita tidak boleh membalasnya, padahal kita sanggup membalasnya. Yang kedua, kita tidak boleh senang keburukan yang menimpa pada orang yang zalim sama kita. Ketiga, kita tidak boleh mendoakan yang buruk terhadap orang yang menzalimi kita. Sebenarnya ada anekdot Abu Nawas, kakinya lagi sakit, dia pakai tongkat, saking sakitnya ada orang iseng, tongkatnya diambil sampai jatuh Abu Nawas itu. Tiba-tiba selang berapa langkah, seorang yang tadi iseng tadi jatuh lagi, jatuh kesleo. Kata Abu Nawas, orang tadi datang minta maaf sama Abu Nawas, maafkan saya karena saya iseng sama kamu, saya jatuh seleo begini. Kata Abu Nawas, itu bukan dosa yang kamu lakukan pada saya, itu dosa yang kau lakukan pada orang yang lain 40 hari yang lalu. Maksudnya adalah balasannya 40 hari mendatang. Dalam artian di sini kita tidak boleh membalas, bahkan berdoa yang buruk saja tidak boleh. Malah dianjurkan supaya mendoakan yang baik. Semoga Allah ampuni, semoga Allah berikan hidayah. Wa yab'athu hadha sabru wa yab'athu ala hadhi sabri al-ilmu bima warra fi fadli kadhimil ghaib. Dan kesabaran yang ini membangkitkan satu pengetahuan sebagaimana yang tadi disebutkan fi fadli kadhimil ghaib, dalam mengetahui bahwasanya keutamaan menahan amarah, wa ihtimalil adza wal afu 'anil nas, dan sabar menahan, tidak membalas perbuatan yang menyakitkan, wal afu 'anil nas, dan memberikan maaf terhadap orang lain. Ini namanya kadhimil ghaiz, keutamaan kadhimil ghaiz.
menahan amarah. Menahan amarah untuk tidak membalas. Wa qala ta'ala, gimana tadi? Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbul zalimin. Oleh karena itu Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa orangnya memaafkan, wa aslaha dan memperbaiki, fajruhu 'ala Allahi, maka pahalanya, ganjarannya ada sama Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita ada orang zalim kemudian kita balas lagi, maka sama saja kita termasuk orang yang zalim juga. Allah nggak suka orang-orang yang berbuat zalim. Tapi kan kita membalas, tujuannya membalas. Nah tujuannya itu, maka kita sama saja dengan orang yang buat zalim. Maka dengan puasa kita dilatih benar-benar sabar, dilatih untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, mencaci, mencela, menghina sama sekali. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda seperti itu. Orang yang berpuasa maka fala yarfuth, tidak boleh berkata-kata kotor. Bahkan ketika ada orang yang mengajaknya, yang menghinanya dan mengajak berantem, faqul inni shaim, katakan saya lagi puasa. Maka benar-benar luar biasa. Ngomong nggak benar saja nggak boleh. Definisi puasa yang benar seperti itu. Ngomong bohong nggak boleh, berkata kasar nggak boleh, mencaci nggak boleh, dihina nggak boleh, balas hina. Diajak berantem nggak, bilang aja saya lagi puasa. Berarti puasa benar-benar puasa, bukan hanya sekedar dari makan dan minum, tapi sampai mulut kita juga, lidah kita puasa. Walaman sabara wa ghafara anna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka semuanya itu adalah merupakan azmil umur. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kadhama ghayzan walau syaa an yanfadahu lanafatahu mana Allah qalbahu amnan wa imanan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan emosinya, walau syaa, padahal dia sanggup, an yanfadahu, untuk membalasnya, lanafadahu Allahu mala Allah qalbahu amnan wa imanan. Tetapi dia tidak membalasnya, maka Allah akan mengisi hatinya dengan perasaan amnan, perasaan aman sentosa, wa imanan, dan iman yang luar biasa. Dan kadhimil ghaidz itu termasuk daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran, wa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha kal samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Di antara cirinya adalah wakadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan emosinya padahal dia sanggup membalasnya, wal 'afina 'anil nas, dan mampu memberikan maaf. Akhirnya keutamanya luar biasa.
Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, yunadi munada yaumal qiyamati liyakum min ajrihi 'ala Allahi fayaqumul 'afuna 'anil nasi. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti ada malaikat yang menyeru pada hari kiamat, liyakum, hendaklah berdiri orang yang mendapatkan pahala dari sisi Allah. Fayaqumul 'afuna 'anil nas, maka berdirilah orang-orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Wa min luzumi sabri 'ala hadzal wajhi akramahullahu bi husnil khuluqi wa rasul fadaili wa malakal al-kamalat. Barang siapa yang menguasai, yang memiliki sabar yang kedua ini, menjalankannya sesuai dengan perintah Allah, maka akramahullahu bi husnil khuluqi, Allah akan memuliakan dia dengan diberikan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Wa huwa ra'sul fadaili wa malakal kamalat, dan itu merupakan pokok keutamaan, keistimewaan yang luar biasa dan kesempurnaan yang luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, la syai'un athqalu fil mizani min husnul khuluqi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun athqalu yang lebih berat fil mizani dalam timbangan pada hari kiamat min husnul khuluqi, daripada akhlak yang baik. Wa anal 'abdu la yablughu bi husni khuluqihi darajatun sahibu sholati wasyami, dan seorang hamba akan sampai ke derajat yang tinggi di atas orang yang ahli sholat dan ahli puasa apabila dia memiliki akhlak yang baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, uhibbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqan. Sehingga Rasulullah pun bersabda, orang yang paling saya cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian pada saya, majlisan tempatnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahsanukum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka sabar yang kedua tadi, yang mampu menahan amarah, itu akan Allah muliakan orang tersebut dengan diberikannya akhlak yang baik. Maka dengan akhlak yang baik ini Rasulullah memberikan jaminan, adalah orang yang paling dekat kepada saya nanti di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya yang baik. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, husnul khuluqi basatul wajhi wa badhul ma'ruf wa kafil adza. Imam Ibnu Mubarak berkata, akhlak yang baik itu adalah tandanya bastul wajhi, wajahnya yang ceria, wajahnya yang berseri-seri, bukan merengut. Wa badhul ma'ruf, dan berusaha mengerjakan kebaikan. Wa kaful adza, dan tidak membalas menyakiti orang lain. Wa qala Imamul Ghazali nafa'allahu bihi, husnul khuluqi hiya hay'atun rasihatun fin nafsi tafsiru anhal af'al al-jamilah bisulatin. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah kebiasaan yang tertanam dalam jiwa, yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik dengan gampangnya. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca Kifatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.